kemudian dia oh aku kuat gitu. Suatu kali ternyata dia kuat sampai jam 6 sampai maghrib. Ketika dianalisis, ketika digali data, ternyata nggak sengaja ya. Itu tuh nggak sengaja. Jadi kayak tadinya mau ngambil makan atau gimana lupa apa gitulah. Maksudnya ada peristiwa lain lupa, terus lupa makan, akhirnya tadinya mau makan jadi lupa, terus main, tiba-tiba maghrib gitu. Nah terus kemudian kan kuat ya, ternyata kuat gitu. Nah itu kan dari ngerti, ngerosol, kemudian ngelakoni, dia dapat apa, kemudian mau melakukan lagi, akhirnya besoknya mau nggak sih mau penuh ya, mau mencoba penuh lagi apa gimana ya kayaknya, rasa penuh lagi, lupa ya. Ya jadi artinya kemudian laku yang dilakoni Majid puasa misalnya itu bukan yang tiba-tiba datang kemudian kamu harus, tetapi dari ngerti, ngerosol, kemudian ngelakoni gitu ya, yang dengan dia benar-benar sudah sadar, sudah mencoba sekuat mana, terus dia memilih untuk melakukan. Nah, tadi juga saya beberapa disinggung sama Mbak Sita gitu, pengenalan diri dan manajemen diri sangat kuat ya Mbak, terlihat di sini gitu. Pengenalan ke dalam, dimulai dari emosi misalnya ya, pengenalan ini emosi apa, kamu sedang merasakan apa gitu, sampai ke pengelolaan emosi. Kemudian juga tentang menilai diri, itu saya juga, oh iya ya ternyata bisa ya anak itu menilai bahwa saya mampu di bagian, di hal-hal yang dia mampu, dia bilang memang dia sudah mengenali dia mampu. Tapi di hal-hal, apa sih mas, orang mampu? Ngaji. Apa sih? Bacaan sholat. Itu dia bilang belum mampu ya, belum paham, belum mampu, belum muncul. Ya kan BM tuh belum muncul, kemudian mulai muncul, kemudian berkembang sangat baik gitu ya, berkembang sesuai harapan, paling tinggi itu berkembang sangat baik. Dia bisa menilai di mana dia tuh bagian-bagian yang berkembang sangat baik yang mana, yang berkembang, yang belum muncul yang mana gitu. Dan ketika lo kok kamu kok nggak ini aja, maksudnya digodain bapaknya, kok nggak nulis yang berkembang sangat baik aja kan bisa toh, tapi nggak mau gitu ya. Ternyata memegang teguh, jadi dia menilai diri seperti ini ya apa adanya gitu ya. Jadi kejujuran, nilai-nilai seperti itu yang kemudian bisa. Nah di bagian orang tua, melengkapi Mbak Sita tadi udah banyak sih ya, bagaimana saya melihat di dalam buku ini kemudian Mas No dan Mbak Ulia itu memberi perhatian penuh pada setiap hal peristiwa gitu yang terjadi. Salah satunya yang ditunjukkan itu dengan menghentikan aktivitas kalau itu mungkin gitu ya. Kalau sedang uji skripsi ya enggak ya gitu. Jadi selalu misalnya Bapak lagi baca gitu, saya taruh bukunya, saya lalu berbicara kepada Majid. Jadi itu tuh penting teman-teman gitu ya, ternyata bahwa kita memberikan perhatian secara, kalau kita belum bisa mungkin bisa ditahan dulu, Bapak belum bisa gitu, tapi ketika anak beda, ternyata anak-anak yang selalu diberi perhatian ketika orang tua mengajak ngomong orang tua, kemudian orang dewasa ya, kita memberi perhatian secara penuh dengan yang tidak, itu beda. Di sekolah kami ketika wawancara gitu kan, mau masuk SD wawancara, anaknya diajak biasanya, lalu sama orang tuanya gitu, terus terlihat di situ bagaimana interaksinya, lalu kami bisa menebak gitu, iki kok bakalane kaya ngopo. Ternyata memang iya, misalnya bocah iki angel dijak guneman, dijak bicara itu sulit gitu ya. Jadi berkali-kali misalnya dipanggil tidak langsung memberikan respon. Ternyata interaksi di rumah juga seperti itu. Orang tuanya itu yang ngrungok kene, ngrungok ketok gitu loh. Jadi hanya mendengar, tidak mendengarkan. Mendengarkan itu tuh dengan mata gitu ya. Kalau yang tidak ada disabilitas di netra gitu, mendengarkan itu penuh perhatian tuh terlihat dari mata. Ketika mata menatap, makanya Mas No sering di dalam buku ini tuh
sejajar ya pandangannya sama masjid biar bisa bertatap mata. Jadi benar-benar mendengarkan tuh hadir gitu ya. Jadi hadir bukan di sambil lalu. Jadi ya ada banyak PR akhirnya di sekolah itu untuk anak-anak yang kemudian di rumah itu ya sering banget hanya didengar saja. Oh ya sambil nyambi ya, apalagi padahal itu butuh sekali untuk didengarkan. Kemudian orang tua merespon, mengapresiasi, mendampingi, mewujudkan gagasan-gagasan gitu ya. Jadi kan anak-anak ini kan ada imajinasi. Misalnya tadi dari bicara tentang bencana, tiba-tiba ada ide untuk bikin wayang bencana. Nek apa tuh wayang bencana apa? Nek dipatahkan dia gitu. Padahal itu kan imajinasi anak dari masanya itu tadi kan inisiatif. Ternyata difasilitasi gitu ya. Ayo gimana menurutmu wayang bencana itu? Kemudian banyak hal juga yang peristiwa-peristiwa yang direspon untuk pintu masuk pengetahuan. Misalnya peristiwa gerhana gitu ya, gerhana gitu. Lalu kemudian stimulus indera tadi banyak banget gitu. Misalnya salah satunya pernah belajar ke TPA juga ya, apa nggak sengaja sih Mas No itu yang baunya busuk gitu. Ke tempat sampah itu ada di TPA gitu ya. Maksudnya itu kan nggak cuman anak-anak kan nggak cuman mata gitu ya. Stimulusnya anak-anak sekarang tuh hanya di mata karena nonton ya. Tapi di soal bau juga dikembangkan ya, diberi perhatian lah di situ. Lalu soal sosial emosional tadi, menerima emosi sama klarifikasi emosi, diterima ya, diterima. Nah, itu di konteks diri. Jadi itu bagaimana sih kemudian anak-anak karakteristik sekitar umur sekitar 3 sampai 7 tahun misalnya berkembang oleh Mas No dan Mbak Ulia, anak ini digulawentah dengan sesuai dengan konteksnya. Anak segini itu masanya kayak ini, diberi stimulusnya seperti ini, diperkuatnya seperti ini. Di bagian sosiokultural kita akan menemukan banyak sekali gitu hasil proses penggulawentah ini yang didasarkan dengan sosiokultural daerah setempat ya, budaya Jawa gitu ya, lingkungan setempat gitu. Menggunakan bahasa misalnya, bahasa Jawa dikuatkan gitu ya. Kalau kita sekarang lihat banyak sekali keluarga gitu yang mungkin bahasa utamanya justru yang tidak ada di Indonesia. Jadi bahasa utamanya bahasa Inggris. Dia kesulitan berbahasa Indonesia. Nah, kalau di sanggar kami memang bahasa utamanya ya bahasa Indonesia ya, karena dari banyak suku, jadi kita maunya bahasa Indonesia. Ketika ada anak yang kemudian didaftarkan bahasa utamanya adalah bahasa Inggris di rumahnya, ya orang tua yang kami ajak bicara gitu. Ini sebenarnya mau apa sih gitu ya? Kalau mungkin memang memaksakan dia harus selalu berbahasa Inggris, ya mungkin kita tidak cocok gitu. Artinya dia tidak cocok bersekolah di tempat kami ya. Mungkin bisa mencari sekolah lain yang mungkin satu nilai. Tapi kalau ini karena anak-anak hidup di Indonesia, ya konteks ya, secara konteks ya dia diperkuatnya dengan konteks-konteks yang sesuai dengan budayanya apa. Dan saya sangat senang ketika membaca buku ini di mana konteks lokal yang lebih dalam dari Indonesia yaitu Jawa itu kemudian diperkuat. Ada nembang, kemudian budaya Serawung, diajak berkunjung ke Mbah Simbah, ke Pak Po, ke temennya, ke dosennya, bapaknya misalnya begitu ya, budaya-budaya seperti itu. Kemudian ada wejangan di situ. Dolanan juga banyak diperkuat melalui itu. Peristiwa ziarah misalnya ya dengan
ada peristiwa-peristiwa tertentu misalnya, terus nyadran gitu, derep ya, karena lingkungannya di sana masih banyak sawah gitu ya, ada kebiasaan derep, ngerit, ngepioi gitu. Terus misalnya ada pasar-pasar gitu, kemesponnya apa masuk ini bang? Kenal pasar apa? Kemespon? Enggak ya. Nah terakhir itu tadi saya mengkerangkai dengan bagaimana seorang Mas No dan Mbak Ulia menggulawentah anak dengan konteks sesuai dengan konteks diri dan konteks sosio kultural budaya ya. Yang terakhir sebagai apa ya, ini tadi Mbak Sita juga udah menyebutkan bahwa ini jurnal ya, tekun banget nulis jurnal dari tahun ke tahun gitu, yang kemudian jurnal ini menjadi catatan pribadi yang kemudian sebetulnya betul sekali Mbak Sita, saya mengulangi lagi menjadi proses refleksi gitu ya. Nek dibaca lagi kemudian bagaimana saya cara saya merespon anak tuh seperti apa sih, kan terlihat dari jurnal itu kan ditulis kemudian kita baca lagi itu kan pelan-pelan gitu ya, sambil merefleksikan, kita menemukan untuk bahan refleksi. Saya memberi catatan saja, saya mau membaca halaman 102. Ini sejarah neraka jahanam. ini saya mau coba kerangkai dengan kerangka daur belajar yang dikenalkan Toto Raharjo gitu kan. Apakah kemudian dalam daur belajar ini sudah komplit apa belum? Saya akan baca ya. Ini sejarah catatan neraka jahanam bagian 2. Jadi ada bagian satunya gitu. Jadi kan awalnya tuh di bagian 1 tuh di Majid cerita tentang neraka jahanam gitu lah. Terus ditanya neraka jahanam tuh apa? Pokoknya ada api-apinya gitu ya, menyembur-nyembur. Terus misalnya kayak apa itu kayak kebakaran gitu. Bukan yang kayak gitu. Apa kayak gunung api? Oh bukan gitu ya. Mas Noya. Kira-kira di bagian satunya kayak gitu. Nah bagian 2-nya seperti ini. Lah katanya Majid tadi neraka jahanam itu api yang menyala-nyala, muncrat-muncrat. Beneran loh Jid, Gunung Lawu itu kalau musim kemarau panjang kering, hutannya sering terjadi kebakaran, apinya menyala-nyala, asapnya sampai hitam. Kisahku kepada Masjid. Tapi neraka jahanam itu bukan kayak gitu Pak, jawabnya. Kognitifnya Majid sepertinya mulai keselen nerangke kepada bapaknya. Saya membayangkan sebagaimana capeknya pikiran mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Oke, alih strategi. Terus kemarin pas Majid lihat video neraka jahanam, apa yang Majid rasakan? Tanya. Maksudnya Majid perlu penjelasan. Saya menjelaskan yang Majid rasakan dengan maksudnya. Kalau misalkan Majid diminta memberi komentar setelah melihat video neraka jahanam, apa komentar Majid? Majid bilang, menurutku serem dan menakutkan. Nah dalah iki nemu kunci kanggo mlebu gembok catatan bab neraka jahanam. Majid, besok lagi kalau Majid pinjam HP Bapak nggak mau Majid nonton neraka jahanam, kunciku. Nah kenapa? Bapak senang kalau Majid nonton video yang membuat Majid senang, yang membuat Majid ceria. Untuk apa nonton video neraka jahanam? Kan membuat Majid serem dan takut. Itu nggak bagus untuk Majid, terangku. Lah kenapa Pak? Tanya Majid kembali. Karena Majid nanti menjadi penakut, nggak ceria, nggak menyenangkan lagi, pungkasku. Majid rodok nangen-nangen jeri. Nah,
Bapak malah membolehkan kalau Majid nonton video yang membuat Majid senang, ceria, tertawa-tawa. Misalnya video acin-acan. Majid kan senang karena kan sering nonton acin-acan, jadi punya ide nge-vlog. Iya, Majid mulai menyetujui. Apalagi yang biasanya Majid lihat selain acin-acan yang membuat Majid senang dan ceria. Tanyaku, wayang. Nah, nek kuwi bapak karo anak ya tujuh. Nah, Mas No, kalau saya baca cerita ini tadi, Mas No ingat daur belajarnya Pak Toto nggak? Kan dari mulai lakukan, kemudian ungkap data, analisis, kesimpulan, lalu menerapkan. Hah? Lakukan, ungkap data, analisis, kesimpulan, terapkan. Mas No tadi wis gali data oke banget sih. Ungkap datanya oke. Ini misalnya ya. Terus pas kemarin Majid lihat video neraka jahanam, apa yang Majid rasakan? Itu kan ungkap data ya, sedang mengungkap. Terus dijawab kan, menurutku serem dan menakutkan. Itu jawabannya. Jadi kita dapat data ya. Nah ini tiba-tiba ada begini, Majid besok lagi kalau Majid pinjam HP bapak enggak kok sudah ketawa. Majid besok lagi kalau Majid pinjam HP bapak enggak mau Majid nonton neraka jahanam. Kunci kuwi mlebu Mas. Tidak pakai analisis tiba-tiba masuk ke kesimpulan, bapak nggak senang. Makanya tadi udah ketawa ya Mas. Padahal sedikit lagi loh itu. Kan bisa gini, kan bisa udah ya, kan udah. Oh Majid kan tadi merasakan itu ya, menurutku serem dan menakutkan. Enak nggak sih serem dan menakutkan itu? Enggak, misalnya gitu ya, kebayang-bayang terus. Terus apa lagi? Misalnya itu bisa digali lagi sampai kemudian kan analisis. Penting nggak sih kita menonton itu? Nah kalau dia misalnya bilang enggak penting ya, karena ternyata efeknya nggak baik nih di aku gitu. Karena aku nggak senang, serem tadi. Kesimpulannya kan dari dia. Berarti Majid masih mau nonton lagi nggak? Enggak. Bapak juga sebenarnya gitu sih. Itu kan bisa menjadi tambahan. Si dia menang loh Mas. Orang langsung dikunci. Kita itu memang kenapa kita nggak terampil untuk itu? Karena kita kan pendidikan zaman dikasih kesimpulan langsung nggak boleh gitu. Ngapa kita nggak diajak analisis? Kita nggak diajak untuk gali data dulu gitu. Tiba-tiba ya, ibu nggak suka kamu pulang malam-malam gitu. Aku dijak mikir, dijak analisis gitu ya. Ya ini padahal gali datanya udah bagus Mas No. Aku senangnya menggali data. Gitu. Jadi maksudku gini. Ini tadi kan aku bilang ini sebagai jurnal yang bisa merefleksi ya. Bagaimana kemudian proses belajar kita sebagai orang tua itu mendampingi ketika kita memang benar-benar sedang mendampingi anak untuk bisa menstrukturkan pikiran, untuk bisa membangun pengetahuan sendiri. Itu kan bagian-bagian analisis dan kesimpulan gali data dan analisisnya aja dipotong, aja direbut gitu loh. Itu tuh bagiannya mereka gitu. Jadi kan kadang-kadang kita menyerobot proses belajarnya anak. Itu saya juga sering lakukan gitu. Ketika di kelas gitu, saya bikin jurnal, terus saya lihat lagi jurnal saya, loh kok saya tiba-tiba udah ngasih kesimpulan. Berarti mereka belum saya kasih kesempatan tadi untuk analisis misalnya gitu. Tiba-tiba saya sudah senang nuturi, tiba-tiba saya sudah senang untuk mewejangi gitu ya, memberikan kesimpulan kayak gitu sih. Oh iya
Oh iya, betul sekali. Nah, tapi kemudian kan yang kita inginkan kan jangka panjang ya, tujuan jangka panjang bahwa mereka tanpa kita, mereka mampu menganalisis sendiri. Gitu. Itu kalau saya sebagai fasilitator itu kan begitu. Jadi saya anak ini tak temani nggak cuma pas SD kelas 4 misalnya. Nanti dia tuh kelas 5 udah nggak sama saya, mungkin kelas SMP di sekolah lain, saya udah nggak tahu gitu. Di luar juga saya sama dia cuma 3 jam gitu misalnya. Di luar sama saya dia bisa nggak gitu. Kan berarti proses berpikir yang mesti dikuatkan. Nah itu sih yang tak tutup nganggo daur belajar itu tadi supaya ketika mungkin Mas No, Mbak Ulia nanti membaca lagi buku ini untuk proses refleksi, kalau setuju dengan daur belajar Dr. Raharjo, bisa dibuat refleksi gitu bahwa peristiwa-peristiwa ini daurnya utuh apa tidak sebenarnya, bagian mana saya kemudian memotong proses-proses belajar. Nah saya pun misalnya teman-teman juga sering mencatat ya peristiwa-peristiwa bersama anak gitu, itu juga bisa menjadi proses-proses refleksi. Begitu saja, terima kasih sekali kesempatannya berbagi dari hasil membaca buku ini. Suwun.